Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi dan pengalaman ya. Ini saya beri judul dengan hari ketiga pasca vaksinasi COVID-19. Nah, jadi kemarin itu sekitar 3 hari yang lalu saya sudah melakukan vaksinasi tahap 1 ya. Nah, mungkin di sini saya punya beberapa tips ya. Kemarin itu setelah vaksin saya kurang istirahat. Bahkan malamnya sampai saya tidur jam 2 malam karena harus membuat dagangan ya, jualan risoles. Jadi saya kurang istirahat sehingga beberapa hari setelahnya saya sedikit demam ya. Nah, jadi tipsnya bagi teman-teman yang nantinya mungkin yang belum melakukan vaksinasi, saya berharap nanti teman-teman boleh mungkin menggunakan lebih banyak waktu istirahat ya, terutama setelah vaksin. Nanti kan setelah divaksin kita akan menunggu sertifikat. Nah, di sana juga pastikan teman-teman beristirahat dan sampai di rumah juga begitu. Nah, namun saya tidak tahu ya apakah ini akan berlaku juga bagi yang lain yang mungkin ada di luar sana yang setelah vaksin misalnya yang Gojek misalnya atau yang driver lah begitu ya, dia langsung bekerja namun tidak terjadi apa-apa. Namun kan sebenarnya 3 menit setelah vaksin itu, 5 menit lah ya setelah vaksin, nanti bisa dilihat di bagian atas saya belum upload. Saya sudah minta testimoni kepada beberapa orang, bahkan langsung di lokasi vaksinasi COVID ya. Itu mereka langsung merasakan seperti pegal-pegal ya, pegal-pegal di area yang disuntik. Dan saya tidak tahu ya, kalau kepada saya itu memang saya kira mungkin otot ya, lebih kepada otot karena memang rasanya pegal-pegal ya, di awalnya masih separuh, kemudian di sekujur badan. Itu catatannya sekali lagi mungkin karena saya kurang istirahat. Jadi saya sarankan nanti kepada teman-teman untuk beristirahat dengan cukup ya, sehingga tidak terjadi seperti saya ya, sampai saya agak mendemam ya. Nah, namun ini bukan berarti saya tidak menyarankan teman-teman untuk vaksinasi. Saya sangat merekomendasikan teman-teman semua untuk vaksinasi karena ini adalah arahan dari pemimpin kita. Arahan istilahnya kalau dalam agama kita, arahan dari imam kita yang harus kita ikuti ya. Dan ini juga sudah dicontohkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun tentu saja saya yakin di luar sana masih banyak ya, apalagi yang ngobrol-ngobrol di warung-warung, di pasar, atau dari mulut ke mulut itu masih banyak yang meragukan ini. Ditambah lagi di media begitu banyak yang konten-konten yang bahkan membuat takut ya. Yang sebenarnya sebelum saya vaksin itu saya juga enggan ya, karena banyak berita di media yang mengatakan inilah itulah sehingga menjadi menakutkan. Namun karena saya sebagai orang ASN, saya harus patuh kepada pimpinan saya, bagaimanapun juga saya harus ikut vaksinasi ini. Nah, kemudian informasi selanjutnya, kemarin istri saya itu juga mencoba untuk ikut vaksin karena kan dia sedang menyusui. Ternyata ketika ditanya sebelum disuntik itu bahwa dia sedang menyusui, setelah petugasnya tahu, kemudian disarankan kalau memang sedang menyusui disarankan untuk tidak vaksinasi, takutnya nanti berpengaruh kepada bayi gitu ya. Meskipun juga ada teman-teman yang begitu tapi juga tetap ikut vaksin, itu pilihannya. Nah, itu pilihan. Nah, untuk yang efek yang tadi ya, efek demam atau efek yang lain-lain itu, saya rasa itu hanya tergantung pola istirahat kita ya. Tergantung juga daya tahan tubuh kita mungkin gitu ya. Karena saya lihat teman-teman yang lain ya setelah vaksin itu ya mereka masih bisa rutin ke kampus, rutin berkegiatan, bahkan berolahraga begitu ya. Sebagian ada juga sebagian yang memang beristirahat ya.
dari setelah suntik itu, waktu itu saya sore, ya ada yang istirahat sampai maghrib begitu. Nah, jadi mungkin itu informasi tentang vaksinasi COVID tahap 1 ini. Untuk video tentang efek dari vaksinasi COVID tahap 1 setelah 5 menit ya, 5 menit vaksinasi nanti akan saya upload setelah video ini, karena saya belum sempat mengeditnya. Karena banyak itu ya potongan-potongan video yang harus saya gabungkan dan ditambahkan efek dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Silahkan tulis yang ingin berdiskusi, mungkin ingin bertanya-tanya tentang vaksinasi ini, silahkan. Dan terutama jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, alam berkembang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.